Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan paper atau jurnal yang berjudul Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan Artificial Intelligence atau AI sebagai penunjang kegiatan masyarakat di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zibran Vitadiatama dari kelas SI 601. Baik, sebelum itu, dari presentasi ini terdapat beberapa poin penting, yaitu pertama adalah latar belakang, kemudian ada permasalahan secara umum, kemudian ada tujuan atau outcome atau capaian dengan metode yang diusulkan, kemudian ada state of the art atau landasan metode-metode existing yang terkait dalam menyelesaikan masalah, kemudian ada keunggulan metode yang diusulkan dalam paper untuk problem solving. Kemudian ada cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk algoritma atau diagram sistem untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada hasil dari implementasi metode usulan luaran sistem. Kemudian ada hasil analisis data yang diperoleh dikaitkan dengan parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan. Selanjutnya ada kesimpulan yang diperoleh dari hasil penerapan metode usulan. Lalu yang terakhir ada ide selanjutnya untuk mengembangkan metode usulan dari paper. Baik, kemudian ada latar belakang. Artificial Intelligence atau AI adalah bidang multidisiplin yang bertujuan untuk mengotomatisasi aktivitas yang saat ini membutuhkan kecerdasan manusia. Manusia dan kecerdasan buatan dapat bekerja sama untuk membuat keputusan yang tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi. Keberhasilan terbaru AI yaitu sistem yang secara otomatis menyesuaikan perangkat keras dengan kebutuhan pengguna tertentu. Sub bidang ilmu komputer yang disebut Artificial Intelligence difokuskan untuk menciptakan kecerdasan buatan yang memiliki pola pikir dan perilaku seperti manusia. AI dapat digunakan dalam pendidikan untuk mempengaruhi moral dan karakter siswa, menjaga ketajaman mental mereka, dan memberi mereka wawasan baru. AI juga dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, dan bidang pertanian atau smart garden. Selanjutnya ada permasalahan secara umum. Berdasarkan paper tersebut, secara umum permasalahan yang dibahas adalah mengenai implementasi dan penggunaan Artificial Intelligence (AI) di bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa permasalahan yang dibahas meliputi implementasi AI dalam bidang pendidikan, bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa, dan penggunaan AI untuk penilaian dan evaluasi pembelajaran. Kemudian ada implementasi AI dalam bidang kesehatan, menjelaskan bagaimana AI dapat digunakan untuk menangani dan mengelola berbagai masalah pasien. Kemudian ada implementasi AI dalam bidang ekonomi, menjelaskan di mana AI dapat digunakan untuk meningkatkan promosi dan pemasaran produk, serta pemanfaatan AI dalam sektor keuangan dan perbankan. Lalu ada implementasi AI dalam bidang pertanian, di mana AI dapat digunakan untuk membuat kebun pintar atau smart garden untuk otomatisasi pertanian. Selanjutnya ada tujuan atau outcome atau capaian dengan metode yang diusulkan. Berdasarkan paper tersebut, tujuan atau outcome yang ingin dicapai dengan metode yang diusulkan adalah mengidentifikasi dan menganalisa implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam bidang di Indonesia seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pertanian. Lalu mengkaji potensi dan manfaat penggunaan AI di masing-masing bidang tersebut, kemudian menggali tantangan dan peluang dalam penerapan AI di Indonesia, lalu memberikan gambaran umum tentang perkembangan dan penggunaan AI sebagai penunjang kegiatan masyarakat di Indonesia. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu penelitian observasional dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pencarian literatur metodis pada database jurnal yang berkonsentrasi pada ilmu sosial dan teknologi termasuk EBSCO, IEEE, Science, Direct, ProQuest, dan SCImago untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Lalu ada state of the art atau landasan metode-metode existing terkait dalam menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan paper atau jurnal tersebut, beberapa state of art atau landasan metode existing yang terkait dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah yaitu di bidang pertanian dengan menggunakan sistem pembelajaran maksudnya di bidang pendidikan dengan menggunakan sistem pembelajaran berbasis AI untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa dan mengimplementasikan AI untuk mengidentifikasi metode terbaik untuk mengajar.
Lalu ada di bidang kesehatan dengan menggunakan AI untuk menangani dan mengelola berbagai masalah pasien, termasuk perawatan pasien dengan kondisi kritis. Selanjutnya ada di bidang pertanian dengan mengembangkan sistem smart garden menggunakan mikroprosesor Arduino ATM Mega 328, Android, Wi-Fi Shield, sensor kelembaban tanah, dan sensor suhu. Lalu di bidang ekonomi dengan memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence dalam teknologi pemasaran untuk meningkatkan lalu lintas data ke situs web, mengumpulkan umpan balik pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, keunggulan metode yang diusulkan dalam paper untuk problem solving. Berdasarkan paper tersebut, metode utama yang diusulkan adalah studi observasional dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan pencarian literatur sistematis. Meskipun paper ini tidak secara eksplisit menyatakan keunggulan metode ini dibandingkan metode lain, beberapa keunggulan dapat disimpulkan. Satu, komprehensif. Metode ini memungkinkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti EBSCO, IEEE, Science Direct, ProQuest, SCI Imago, memberikan gambaran yang luas tentang implementasi AI di berbagai bidang. Penelitian ini berfokus pada implementasi AI di Indonesia, memungkinkan pemahaman yang lebih spesifik, yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang spesifik di negara ini. Kemudian penelitian ini mencakup berbagai bidang seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang pertanian, serta memberikan pandangan holistik tentang dampak AI. Selanjutnya up to date. Dengan mengevaluasi jurnal berdasarkan tanggal publikasi, metode ini memastikan informasi yang dikumpulkan adalah yang terkini. Selanjutnya ada analisis mendalam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif memungkinkan identifikasi fitur atau karakteristik spesifik dari implementasi AI di berbagai bidang. Selanjutnya ada relevansi praktis dengan fokus pada penerapan AI eksperimental. Metode ini dapat menghasilkan wawasan yang relevan dan aplikatif untuk pengembangan AI di Indonesia. Selanjutnya ada cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk algoritma atau diagram sistem untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan informasi dari paper tersebut, metode yang diusulkan dapat dijabarkan dalam bentuk algoritma atau langkah-langkah sistematis sebagai berikut. Pertama, ada persiapan penelitian dengan menentukan fokus penelitian, implementasi AI di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, dan mengidentifikasi database jurnal yang relevan, EBSCO, IEEE, Science Direct, ProQuest, dan SCI Imago. Selanjutnya, menyeleksi dan evaluasi jurnal, mengumpulkan jurnal hasil penelitian dan evaluasi jurnal berdasarkan tanggal publikasi, negara atau wilayah penelitian, dan strategi desain data berbasis penerapan AI eksperimental. Kemudian ada analisis data dengan membaca dan analisis isi jurnal terpilih, kemudian mengidentifikasi fitur atau karakteristik implementasi AI di setiap bidang. Kemudian pengumpulan data tambahan dengan melakukan wawancara terstruktur dan terbuka dengan informan. Lalu ada penarikan kesimpulan dengan merumuskan kesimpulan tentang pengembangan dan penggunaan AI di Indonesia dan mengidentifikasikan implikasi untuk masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir ada penyusunan laporan dengan menulis laporan penelitian dengan struktur pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, lalu sertakan referensi yang digunakan. Kemudian ada hasil dari implementasi metode usulan luaran sistem. Berdasarkan informasi dari dalam paper, hasil dari implementasi metode usulan disajikan dalam tabel berikut ini. Yang pertama di bidang pendidikan, implementasi yang pertama yaitu sistem pembelajaran adaptif, kemudian identifikasi area masalah siswa, kemudian ada platform online, lalu ada evaluasi otomatis. Kemudian di bidang kesehatan ada manajemen masalah pasien, kemudian ada tutorial beda dengan identifikasi kognitif, lalu ada analisis data medis. Kemudian di bidang ekonomi ada pemasaran digital, lalu ada chatbot untuk layanan pelanggan dan analisis data pelanggan. Yang terakhir di bidang pertanian adanya sistem smart garden, kemudian penyiraman cerdas dan monitoring kelembaban tanah. Selanjutnya, hasil analisa data yang diperoleh dikaitkan dengan parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan. Persiapan penelitian menentukan fokus penelitian, implementasi AI di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, dan mengidentifikasi database jurnal yang relevan, EBSCO, IEEE, Science Direct, ProQuest, SCI Imago. Seleksi dan evaluasi jurnal,
mengumpulkan jurnal hasil penelitian dan evaluasi jurnal berdasarkan tanggal publikasi, negara atau wilayah penelitian, dan strategi desain data berbasis penerapan AI eksperimental. Berdasarkan informasi dari paper tersebut, hasil analisa yang diperoleh dikaitkan dengan parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan adalah sebagai berikut. Pertama, ada di bidang pendidikan, parameternya itu peningkatan efektivitas pembelajaran. Hasilnya, AI dapat memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dan meningkatkan konsentrasi murid. Lalu AI dapat mengidentifikasi area masalah siswa dan menentukan metode terbaik untuk mengajar. Kemudian di bidang pertanian, parameternya yaitu peningkatan kualitas layanan kesehatan. Untuk hasilnya, AI dapat membantu menangani dan mengelola berbagai masalah pasien termasuk kondisi kritis. Lalu AI dapat membantu menganalisis data medis, meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan kesehatan. Selanjutnya ada di bidang ekonomi, parameternya yaitu pertumbuhan ekonomi digital. Dengan hasil, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan meningkat dari 40 miliar US dollar pada tahun 2019 menjadi 130 miliar US dollar pada tahun 2025, dan AI dapat meningkatkan efektivitas pemasaran digital dan layanan pelanggan melalui chatbot. Lalu yang terakhir di bidang pertanian, dengan parameter peningkatan efisiensi pengelolaan pertanian, dan hasilnya implementasi sistem smart garden untuk meningkatkan efisiensi dalam monitoring dalam pengelolaan tanaman, serta penggunaan sensor dan AI untuk penyiraman cerdas mengoptimalkan penggunaan air. Lalu ada kesimpulan yang diperoleh dari penerapan metode isolan. Kesimpulannya, AI memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai sektor di Indonesia, namun penerapannya masih perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Lalu ada ide selanjutnya untuk mengembangkan metode usulan dari paper. Menurut saya, ide-ide untuk mengembangkan metode usulan dari paper tersebut adalah sebagai berikut. Dengan menganalisa mendalam per sektor, dengan lakukan penelitian yang lebih mendalam pada masing-masing sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan ekonomi. Kemudian menganalisa dampak sosial ekonomi dengan meneliti dampak jangka panjang terhadap lapangan kerja dan struktur sosial di Indonesia. Kemudian melakukan studi tentang kesiapan masyarakat dengan meneliti kesiapan masyarakat di Indonesia terhadap adopsi AI di berbagai aspek kehidupan. Cukup sekian pemaparan tentang penjelasan tentang jurnal atau paper yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.